Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia yang Allah nikmat berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada suri teladan kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Pada pertemuan yang lalu kita telah menjelaskan tentang bagaimana kondisi Jaziratul Arab, tentang kerusakan-kerusakan yang terjadi baik dari sisi agama maupun dari sisi moral ya. Terlalu banyak ya, kesyirikan yang mereka lakukan. Demikian juga dari sisi moral mereka sangat bobrok, sebagaimana kita sebutkan di antaranya mereka suka berjudi, kemudian mereka suka minum khamar, sampai khamar itu adalah minuman yang jadi minuman kebanggaan mereka. Di antaranya mereka juga ya suka membunuh anak-anak mereka ya. Kalau anak mereka lahir perempuan ya mereka bunuh ya, karena mereka malu punya anak perempuan. Ini sudah saya sebutkan atau belum? Yang tentang anak perempuan? Belum ya. Jadi di antara jahiliyah mereka ya, kalau mereka punya anak perempuan lahir, maka mereka lakukan dua perkara. Mungkin mereka langsung kuburkan hidup-hidup, atau dibiarkan untuk hidup sampai umur sekitar 7 tahun, 8 tahun baru kemudian dikubur hidup-hidup. Ini yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat ya. Yaitu tatkala al-mau'udah, yaitu anak perempuan yang dikubur, dibunuh tanpa dosa ya, bi ayyi dzambin qutilat, atas dasar dosa apa mereka dibunuh. Allah Subhanahu wa taala juga sebutkan, wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim yatawara minal qaumi min su'i ma busyira bihi ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fit turab. Kalau diberi kabar kepada mereka bahwasanya anaknya adalah anak wanita, maka wajah mereka pun ya marah ya, kemudian malu ya. Yatawaru minal qaumi min su'i ma busyira bihi, maka dia pun sembunyi dari kaumnya. Begitu buruk kabar yang dia dengar, ternyata anaknya perempuan. Ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fit turab. Apakah anak ini dibiarkan hidup sampai umur 7-8 tahun baru kemudian dibunuh, ataukah sekarang langsung dibunuh? Cuma dua pilihan, dibunuh langsung atau ditunda dikuburkan hidup-hidup setelah umur 7 atau 8 tahun. Ini kebiasaan buruk yang sempat beredar di sebagian kabilah Arab. Tidak semua kabilah Arab, tapi sebagian kabilah Arab. Konon ya, timbulnya kebiasaan ini dikarenakan ada perseteruan di antara dua kabilah. Lantas salah satu kabilah kalah, kemudian anak perempuan dari kepala sukunya ditawan oleh kabilah yang lain. Kemudian hiduplah anak perempuan dari kepala suku ini di kabilah yang lain. Akhirnya suatu hari kepala suku ini ingin menebus anaknya, menebus putrinya. Ternyata putrinya tidak mau ditebus. Rupanya dia sudah jatuh cinta kepada salah seorang dari kabilah musuh tersebut. Maka sejak itu kemudian ayahnya, sang kepala suku, bersumpah, kalau saya punya anak perempuan lagi akan saya bunuh. Sehingga akhirnya setiap dia punya anak perempuan dia bunuh. Setiap dia punya anak perempuan dia bunuh, karena dia jengkel kepada putrinya yang tadi dianggap berkhianat. Maka jadilah ini sebagai kebiasaan di kalangan sebagian kabilah di Jazirah Arab. Dia di antara sebab. Di antara sebab yang kedua ya, karena kalau anak perempuan menurut mereka tidak ada faedahnya. Anak perempuan ya hanya menambah beban kehidupan. Mencari makan bagi mereka sudah merepotkan. Yang kedua, kalau mereka pun besar tidak akan bisa memperkuat suku tersebut. Karena dahulu orang-orang Arab, kabilah-kabilah mereka sering terjadi pertikaian, saling perang-perangan, sehingga mereka membutuhkan pasukan yang banyak atau anggota yang banyak. Nah, kalau ternyata anaknya perempuan lagi, maka ini hal yang sangat memalukan. Sehingga jika dikabarkan anaknya perempuan, dia malu ya, maka dua yang dia lakukan, dia kuburkan tatkala itu langsung, begitu lahir langsung dikuburkan.
Atau dia tunggu sampai berusia 7 atau 8 tahun, dibiarkan setelah umur 7 atau 8 tahun anak wanita tadi dihias, kemudian dilepaskan dari ibunya. Ibunya dengan penuh kesedihan dibawa oleh ayahnya, nanti di tengah padang pasir dilemparkan dalam sumur, dikubur hidup-hidup ya. Ini kebiasaan mereka orang-orang jahiliyah ya. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya ini adalah perkara yang sangat aneh ya. Namun itu pernah terjadi. Ini untuk bisa menggambarkan betapa rusak kondisi Jazirah Arab secara moral sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus. Nah, masalah ya benci terhadap anak perempuan ternyata masih berlanjut sampai zaman sekarang. Sebagian orang benci atau malu kalau anaknya perempuan ya. Mungkin tidak sampai pada tahapan dibunuh ya. Tidak sampai tahapan tersebut ya. Tetapi begitu misalnya di USG, ya tadinya istrinya mengandung, dia senang sekali, istri saya mengandung, cerita ke sana sini. Tahu-tahu di USG ternyata anaknya perempuan, mulai berubah sikap terhadap apa? Istrinya. Mulai berubah sikap terhadap istrinya, mulai kurang disayang, mulai kurang dielus-elus lagi ya. Karena ketahuan dalam janin ternyata anaknya perempuan. Ini sebenarnya adalah tradisi jahiliyah. Tradisi jahiliyah yang masih berlanjut di sebagian kaum muslimin, benci terhadap anak perempuan ya. Islam melarang hal ini ya. Bagi Islam anak perempuan mulia sebagaimana anak lelaki juga mulia. Oleh karenanya kalau kita bahas tentang keutamaan anak perempuan tentu bahasanya akan lebih panjang lagi, tapi saya ingatkan ini di antara kebiasaan jahiliyah yang masih berlanjut sampai sekarang. Kalau tahu ada anak perempuan ya, maka dia benci kepada istrinya. Terkadang dia marah-marah kepada istrinya, apalagi anak pertama perempuan, anak kedua perempuan, anak ketiga perempuan lagi, anak keempat perempuan lagi, anak kelima perempuan lagi, dia poligami, anaknya lagi perempuan lagi. Jadi hal ini apa namanya? Tradisi jahiliyah ya. Jadi apa yang Allah berikan kepada kita, yahabu liman yasha'u inatsan wa yahabu liman yasha'u dzukur, au yuzawwijuhum dzukranan wa inatsan wa yaj'alu man yasha'u aqima. Kata Allah, Allah memberi anugerah kepada sebagian orang anak-anak perempuan tok, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagian orang Allah beri anugerah hanya anak laki-laki saja. Dan sebagian orang au yuzawwijuhum dzukranan wa inatsan, sebagian orang punya anak laki-laki dan anak perempuan. Dan sebagian orang Allah tidak berikan anak sama sekali, mandul ya. Jadi semuanya, apakah anak kita perempuan semua ini anugerah dari Allah, anak laki-laki anugerah dari Allah, ada yang dua-duanya laki-laki perempuan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya ulangi, mereka tidak suka anak perempuan dari dua sisi. Anak perempuan ini tidak bisa memperkuat mereka, yang kedua hanya mempersulit kehidupan mereka. Laki-laki disuruh kerja ya, kemudian cari nafkah, membantu mereka, bisa digunakan untuk ikut serta dalam berperang. Anak perempuan repot sehingga mereka akhirnya membunuh anak perempuan. Bagi mereka anak perempuan adalah anak yang hina. Karenanya tradisi yang lain juga dari sisi benci terhadap anak perempuan, ada juga tradisi jahiliyah yang masih berlanjut sampai sekarang, yaitu tidak ingin punya anak karena takut tidak bisa kasih makan. Tidak ingin punya anak karena takut tidak bisa kasih makan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Nahnu narzuquhum wa iyyakum." Janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut tidak bisa kasih rizki, takut miskin. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kamilah yang memberi makan kepada anak-anak kalian dan juga kepada kalian. Jadi Allah menjelaskan dalam ayat ini, tidak boleh seorang kemudian membatasi anak, tidak mau melahirkan, tidak ingin punya anak karena takut miskin, takut tidak bisa rezeki kepada anak tersebut, takut anak tersebut mengambil jatah dia, maka ini adalah kebiasaan jahiliyah. Kebiasaan jahiliyah. Maka jika ada di antara kita yang kemudian tidak mau punya anak banyak, sebabnya karena takut tidak bisa kasih makan, itu adat jahiliyah, bentuk suudzon, berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi beda misalnya dia ingin mengatur kelahiran atau menjarangkan kelahiran dengan sebab yang lain, bukan karena takut tidak bisa kasih makan, maka itu lain perkara. Tapi pembicaraan kita tentang orang yang tidak mau punya anak banyak ya, karena takut tidak bisa kasih makan ya, maka itu adalah bentuk berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itulah adat jahiliyah ya. Dan kalau antum ke Eropa, ya antum akan lihat ya perbedaan antara orang Islam dengan orang-orang Eropa ya. Orang-orang Islam ya, misalnya saya pergi ke, misalnya taruhlah ke Amsterdam atau ke Australia ya, orang-orang Indonesia, orang-orang Islam masya Allah anaknya banyak ya, anaknya banyak ya.
mereka berjalan bawa anak 2, 3, 4 ya, kemudian dorong pakai kereta bayi, dalam mobil anaknya rame-rame. Beda dengan orang-orang non-muslim. Orang-orang non-muslim ya, enggak ada anak yang dibawa ya. Yang dibawa anjing, yang dibawa apa? Anjing ya. Jadi hampir-hampir mereka, banyak di antara mereka tidak mau nikah. Banyak di antara mereka tidak mau nikah. Banyak di antara mereka sudah menikah tidak mau punya anak ya. Kenapa? Ada bentuk ya, anak itu merepotkan, kemudian nanti kalau sudah besar tidak tahu berterima kasih, durhaka dan macam-macam. Ya, adapun orang-orang Islam ya, banyak mereka punya anak, bahkan di negara-negara Eropa mereka punya anak, populasi mereka cepat sekali tumbuh dan berkembang. Karena mereka husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun mereka tinggal di negara non muslim dan mereka minoritas, punya anak banyak enggak ada masalah. Toh rezeki tetap berjalan. Rezeki tetap berjalan. Makanya benar pepatah orang, banyak anak banyak rezeki. Banyak anak banyak rezeki itu benar, karena setiap anak sudah dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya bertanya kepada para hadirin Bapak-bapak sekalian. Coba kita bandingkan kondisi kita tatkala kita masih belum punya anak dengan setelah punya anak. Lebih banyak rezeki kita tatkala masih bujangan atau setelah punya anak? Terus coba bandingkan lagi. Waktu punya anak 2 dengan punya anak 5 ya. Rezekinya lebih banyak mana? Punya anak 2 atau punya anak 5? 5. Benar atau tidak? Benar. Maka benar kaidah tersebut, banyak anak banyak rezeki. Allah yang berfirman, nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kami yang beri rezeki kepada mereka, yaitu anak-anak dan juga kepada kalian. Karena kita punya anak, Allah akan beri rezeki melalui kita. Tentunya kita harus berusaha. Kita harus berusaha ya. Jadi banyak anak banyak rezeki. Saya tidak bilang banyak istri banyak rezeki ya, itu kaidah lain ya. Kaidah yang sedang saya bahas, banyak anak banyak rezeki, dalilnya jelas dalam Al-Qur'an. Makanya kalau ada orang yang kemudian protes ya, istrinya punya anak perempuan kemudian dia marah-marah, kita bilang itu adat jahiliyah ya. Kemudian perempuan kenapa disalahkan? Kalau dia punya anak perempuan yang diomelin istrinya, punya sikap berubah terhadap istrinya. Istrinya tidak punya salah sama sekali. Dia hanyalah sawah atau ladang yang ditanam oleh sang suami, yang taruh bibit suami. Kemudian suami yang taruh bibit, suami yang nyiram, tahu-tahu keluarnya perempuan yang dimarahin ladang dan sawahnya. Ini salah ya. Bibitnya berarti yang bermasalah, bukan apa? Bukan ladang dan sawahnya. Ini terkadang sebagian laki tidak logis tatkala dia lihat anaknya perempuan, seakan-akan istrinya yang merupakan sumber kesalahan. Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, di antara kerusakan moral mereka, mudah sekali mereka terjadi peperangan, mudah sekali di antara mereka terjadi peperangan. Sampai ada suatu peperangan namanya Harbul Basus. Harbul Basus ini peperangan yang terjadi di antara dua kabilah, bertahun-tahun, puluhan tahun, ribuan orang tewas dalam peperangan tersebut, korban peperangan tersebut, sebabnya gara-gara seekor onta. Gara-gara seekor onta yang disebut dengan Al-Basus ya. Jadi onta tersebut ya kemudian dibunuh oleh salah seorang dari kabilah yang lain. Akhirnya pemilik onta, seorang wanita pun marah, lapor kepada kabilah satunya, kabilah dia, akhirnya terjadi peperangan, perang saudara puluhan tahun dan memakan korban ribuan orang gara-gara seekor onta ya. Demikian juga ada perang namanya Dahis wal Ghabra. Ini juga perang diakibatkan pacuan kuda ya. Juga sama, memakan korban begitu banyak gara-gara pacuan kuda, kemudian satu main curang, akhirnya dua kabilah pun yang bersaudara saling bertempur, saling bunuh-bunuhan puluhan tahun hanya gara-gara dua ekor kuda yang saling berpacu. Jadi ini adalah hal-hal yang konyol yang menunjukkan mereka sangat mudah naik pitam sampai akhirnya bunuh-bunuhan di antara mereka, perang-perangan gara-gara hal yang sepele. Ini menunjukkan rusaknya moral mereka. Namun meskipun orang-orang Arab dahulu memiliki moral yang sangat buruk ya, tetapi ada akhlak-akhlak mereka yang mulia juga. Ada akhlak-akhlak mereka yang mulia juga ya. Oleh karenanya Nabi SAW bersabda dalam hadisnya, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Kata Nabi, sungguhnya aku ini diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Sungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Artinya hadis ini, orang-orang Arab itu sudah punya akhlak yang mulia, tinggal disempurnakan lagi oleh Nabi SAW. Di samping ada moral mereka yang rusak, tapi mereka memiliki akhlak yang mulia yang disempurnakan oleh Nabi SAW. Di antara akhlak orang-orang jahiliyah yang mulia, di antaranya mereka suka memuliakan tamu. Mereka suka memuliakan tamu ya. Disebutkan bahkan kalau ada tamu datang kepada mereka dan mereka tidak punya harta kecuali seekor kambing yang mereka miliki,
mereka harus memotong kambing tersebut dalam rangka memuliakan tamu, ya. Bagaimana adat mereka yang luar biasa dalam memuliakan tamu, ya. Dan setahu saya adat ini masih berlaku sampai sekarang selama saya hidup di Madinah, ya. Kalau kita sudah diundang makan sama orang Arab, orang Saudi, luar biasa. Pasti penjamuannya pasti luar biasa, ya. Nggak mungkin diundang kemudian makan sayur asam, tuh nggak mungkin, ya. Pasti kambing guling, pasti sudah luar biasa, ya. Ya, sebagian teman cerita diundang oleh seorang syekh di rumahnya. Biasanya kalau diundang mereka pakai mukaddimah pembukaan, dikasih kue, dikasih ini, kemudian cemilan-cemilan, kemudian teman ini kira diundang cuma makan ini, makan banyak-banyak, ya. Dia makan banyak-banyak, kawan mahasiswa di Universitas Madinah. Dia makan, ternyata dia sudah kenyang, baru kemudian kajian intinya keluar. Ayam, kata dia, waduh saya nggak tahu, sudah terlanjur apa? Kenyang, ya. Padahal mereka punya tahapan, pertama ini, biasanya korma, kemudian apa, kemudian kedua baru makan, kemudian ketiga, dan begitu kebiasaan mereka rata-rata seperti itu, ya. Ini kebiasaan ini sudah ada sejak zaman jahiliyah, memuliakan tamu. Kemudian di antara akhlak mereka yang mulia adalah keberanian yang luar biasa. Mereka memiliki sifat berani yang luar biasa, ya. Mereka berduel, ya, berhadapan perang luar biasa. Ini kebiasaan orang-orang Arab, ya. Di antara sifat mereka yang mulia juga adalah setia kawan. Mereka sangat setia kawan. Makanya kalau kita baca tentang sejarah mereka tentang setia kawan, luar biasa, ya. Contoh, ada seorang kafir namanya Abul Bakhtari. Abul Bakhtari ini adalah orang kafir yang dia pernah menolong Nabi waktu Nabi SAW ada masalah waktu di kota Mekah sebelum Nabi pindah ke Madinah. Ya, dia punya jasa kepada Nabi SAW. Ya, sesama orang-orang Quraisy dia membantu Nabi SAW bukan karena Islam tapi karena sesama orang-orang Quraisy. Dan Nabi ingat betul jasanya. Nabi ingat betul jasanya. Tatkala terjadi perang Badar, Abul Bakhtari berada dalam pasukan orang-orang musyrikin. Maka Nabi ingatkan kepada para sahabat, kalau kalian bertemu dengan Abul Bakhtari, maka jangan bunuh dia. Sungguhnya dia pernah berjasa kepadaku begini dan begini. Terjadilah peperangan, akhirnya orang-orang musyrikin kalah dalam perang Badar. Akhirnya para sahabat mendapati Abul Bakhtari bersama dengan salah seorang kawannya, sama-sama musyrik, 2 orang. Akhirnya tatkala dilawan, kalahlah mereka berdua. Akhirnya mereka berkata kepada Abul Bakhtari, Nabi SAW menyuruh engkau untuk tidak boleh dibunuh. Kau selamat. Kami akan membunuh kawanmu. Kata Abul Bakhtari, kalian selamatkan juga kawan saya, kalau tidak bunuhlah kami berdua. Subhanallah. Maksudnya ini orang musyrik, ya. Tapi dia setia kawan, ya. Akhirnya dia dibunuh juga sama para sahabat karena dia bilang kami berdua selamat atau kami berdua mati. Karena tidak ada pilihan bagi para sahabat, akhirnya dua-duanya dibunuh oleh para sahabat. Maksud saya dalam kondisi yang sangat genting ini pun dia tetap setia kawan. Dan ini adalah sifat yang mulia yang ada di orang-orang Arab meskipun di zaman jahiliyah, ya. Taib. Di antaranya adalah kedermawanan, ya, sebagaimana disebutkan dalam banyak sejarah mereka. Sebagaimana telah kita sebutkan pada pertemuan lalu tentang Amr bin Luhai al-Khuzai yang luar biasa dermawannya, ya, menyembelih onta dibagi-bagikan kepada jemaah haji. Dermawan luar biasa. Contoh yang lain adalah Ibnu Jud'an. Ibnu Jud'an adalah seorang yang juga sangat dermawan, ya. Selalu memberi makan kepada fakir miskin, selalu, ya, menjamu tamu. Sampai-sampai Aisyah radhiyallahu taala pernah bertanya, "Ya Rasulullah, Ibnu Jud'an, ya, kana yasilur rahim, kana yut'imu ta'am, kana yaqir dhaif, hal yanfa'uhu dzalik?" Kata Aisyah, "Ya Rasulullah, Abdullah bin Jud'an waktu di zaman jahiliyah suka menjamu tamu, suka memberi makan kepada fakir miskin, suka menyambung silaturahmi. Apakah bermanfaat amal solehnya tersebut, wahai Rasulullah?" Kata Nabi SAW, "La, lam yakul yauman qat rabbi ghufirli khati'ati yaumaddin." Seluruh perbuatannya tidak bermanfaat, kata Nabi, karena dia tidak bertauhid. Dia tidak pernah berkata dalam satu waktu pun, "Ya Rabbku, ampunilah dosa-dosaku." Ya, jadi dia tidak percaya kepada hari kiamat. Maka kebaikan dia tidak ada manfaatnya menurut Nabi SAW. Ya. Kenapa? Karena dia meninggal dalam kondisi musyrik. Demikian juga ada seorang namanya Hatim At-Ta'i. Hatim At-Ta'i punya anak namanya Adi bin Hatim. Adi bin Hatim dulu Nasrani, kemudian dia masuk Islam. Dan ayahnya Hatim At-Ta'i terkenal orang yang sangat dermawan. Maka Adi bin Hatim bertanya kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, bagaimana dengan ayahku Hatim? Dahulu dia sering menjamu tamu,
sering begitu dermawan beri makan kepada fakir miskin. Maka apa jawaban Nabi SAW? Inna abaka talaba amran fa asabahu. Kata Nabi, ayahmu dahulu di zaman jahiliyah, dia melakukan itu semua karena mencari sesuatu. Dia ingin ketenaran, dia ingin disebut-sebut, dia riya. Fa asabahu. Dan apa yang diinginkan tersebut dia dapatkan. Jadi dia orang terkenal. Artinya Nabi mengatakan tidak ada manfaat bagi dia. Karena dia beramal soleh tersebut bukan karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi ini dalil menunjukkan bahwasanya ya orang-orang musyrikin kalau mereka berbuat baik ya, kemudian niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka tidak bermanfaat apa yang mereka lakukan tersebut. Mereka akan mendapatkan balasan di dunia. Ya, seperti tadi Hatim atau ingin dapat pujian, ingin dapat sanjungan, maka Allah berikan. Tetapi di akhirat tidak mendapatkan apa-apa. Ya. Ada orang musyrik berbuat baik, kita bilang dia akan dapat balasannya di dunia, ya. Tetapi di akhirat dia tidak dapat apa-apa karena dia meninggal dalam kondisi ya berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik, demikian kira-kira kondisi masyarakat di Jazirah Arab sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga kondisi sebagian negara adidaya di luar Jazirah Arab. Yang jadi contoh adalah Persia dan Romawi. Karena dua negara inilah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Kata Allah, "Gulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun." Kata Allah, telah dikalahkan bangsa Romawi, yaitu dikalahkan oleh Persia di negeri yang terdekat, dan mereka sesudah dikalahkan itu akan mengalahkan Persia kembali. Jadi Allah memberi isyarat tentang Romawi dan Persia. Sampai ada surat namanya surat Ar-Rum, yaitu surat negeri Romawi, ya. Ar-Rum maksudnya negeri Romawi, ya. Dua negeri ini adalah dua negeri adidaya yang berada di sekitar Jazirah Arab, ya. Dan juga dalam kondisi sangat rusak tatkala itu. Moral mereka sangat rusak. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh-dhulumati ilan nuri bi'izni rabbihim ila siratil azizil hamid." Kata Allah Subhanahu wa taala, kitab yang kami turunkan kepada engkau yaitu Al-Qur'an agar engkau mengeluarkan manusia minadh-dhulumat, dari kegelapan-kegelapan yang bertubi-tubi, yang bertumpuk-tumpuk, ilan nur, menuju jalan yang terang benderang. Jadi manusia tatkala itu benar-benar berada dalam kegelapan, dalam kerusakan. Adapun Romawi, ya. Romawi, maka para ulama menjelaskan Romawi adalah negara yang sangat besar tatkala itu, ya, sampai luasnya mencapai 3/4 benua Eropa, dan mereka menganut agama Nasrani, ya. Dan secara garis besar Romawi tatkala itu menjadi dua, terbagi menjadi dua. Pertama Romawi Barat, ibu kotanya adalah Roma, dan penduduknya mayoritasnya beragama Nasrani Katolik. Kemudian Romawi Timur, ibu kotanya adalah Konstantinopel, ya, dan penduduknya kebanyakan beragama Nasrani Ortodoks. Dan waktu diutusnya Nabi SAW sebagai seorang nabi, Romawi Barat sudah tumbang, tinggal Romawi Timur. Tinggal Romawi Timur yang dipimpin oleh Heraklius, ya. Adapun Romawi Barat sudah tumbang. Dan kedua Romawi ini yang terpecah menjadi dua ini sering bersengketa. Mereka saling bersaudara, agamanya sama tapi saling perang-perangan di antara mereka, ya. Dan kerusakan moral sangat luar biasa, ya. Waktu di zaman mereka terjadi korupsi yang luar biasa, kemudian kezaliman yang luar biasa, kemudian pernikahan sangat mahal tatkala itu, sehingga mereka lebih senang berzina daripada menikah karena beratnya urusan pernikahan. Kemudian di antara buruknya moral mereka, mereka sering, ya, melakukan perbudakan, dan budak-budak yang mereka miliki terkadang diadu dengan hewan. Mereka punya arena, semacam arena, kemudian mereka kumpul di arena tersebut, kemudian mereka nonton, misalnya budak berkelahi dengan budak, ya. Kemudian budak disuruh lawan hewan, berkelahi melawan singa, melawan macan, dan ini mereka nonton dengan penuh kesenangan. Ini menunjukkan moral yang sangat buruk dari orang-orang Romawi. Ya, demikian juga orang Persia. Orang Persia juga moral sangat buruk. Saking buruknya moral orang-orang Persia, sehingga pernikahan maharim, pernikahan sesama saudara menjadi hal yang biasa di kalangan mereka. Seorang kakak menikah dengan adiknya, anak menikah dengan ibunya, anak menikah dengan tantenya, bapak menikah dengan putrinya sendiri. Ini hal yang biasa dilakukan oleh orang-orang Persia, dan ini menunjukkan
akhlak mereka yang di puncak keburukan ya. Karena masalah menikah sesama saudara, semua orang akan menolak hal tersebut, baik beragama maupun tidak beragama. Tapi tatkala mereka sampai pada tingkat yang sangat buruk ini, terjadi pernikahan sesama saudara, ini menunjukkan moral mereka yang sangat bobrok. Kenapa? Mereka menyembah api. Karena mereka menyembah api, tidak ada aturan dalam diri mereka. Adapun Nasara masih ada aturannya, ya, atau agama lain terkadang masih ada kitab sucinya, masih ada aturannya. Adapun para penyembah api, ya, orang-orang Majusi, tidak ada aturan bagi mereka, sehingga akhirnya kebobrokan mereka sampai pada tingkatan ini. Dan ini benar-benar dipraktekkan oleh raja mereka. Ya, sampai disebutkan Yazdajir II menikah dengan putrinya. Dia menikah dengan putrinya sendiri. Kemudian akhirnya terjadi masalah, mungkin permasalahan rumah tangga. Kemudian terjadi KDRT, akhirnya putrinya dibunuh ya. Dibunuh oleh bapaknya sendiri setelah dia menikahi putrinya. Rusak luar biasa ya. Kemudian mereka juga secara akidah rusak. Mereka meyakini bahwasanya raja mereka keturunan Tuhan, ada darah ketuhanan ya. Sehingga atau darah dewa mereka. Sehingga kalau mereka bertemu dengan sang raja, ya, harus dari jarak yang jauh. Tidak boleh udara yang keluar dari mulut mereka sampai kepada sang raja. Seakan-akan udara yang keluar dari mulut mereka adalah najis, tidak boleh menyentuh sang raja. Harus ada jaraknya, tidak boleh dekat-dekatan. Ini keyakinan mereka berlebih-lebihan kepada raja-raja mereka. Ini menggambarkan bagaimana rusaknya kondisi alam semesta sebelum Nabi diutus. Karenanya dalam Sahih Muslim, Nabi SAW bersabda, Inna Allaha nazara ila ahlil ardi. Sungguhnya Allah melihat kepada penghuni bumi. Famaqatahum arabahum wa ajamahum. Maka Allah murka kepada mereka semua, baik orang Arab maupun selain Arab. Illa baqaya min ahlil kitab. Kecuali tinggal segelintir ahlul kitab yang masih berada di atas tauhid. Sehingga rusak, benar-benar rusak tatkala itu. Jadi Allah mengutus Nabi SAW di puncak-puncaknya kerusakan, di puncak-puncaknya kesyirikan, di puncak-puncak rusaknya moral. Baru kemudian Allah utus Nabi SAW sebagai orang yang mengeluarkan manusia dari zulumat ila nur, dari kerusakan, dari kehitaman, dari kegelapan yang bertumbuk-tumbuk menuju cahaya yang terang benderang. Hanya sedikit yang masih berada di atas kebenaran. Makanya Nabi mengatakan illa baqaya min ahlil kitab, kecuali segelintir ahlul kitab yang masih tersisa, yang masih berada di atas agama yang benar. Contohnya seperti Waraqah ibnu Naufal, ya, dan sebagian orang-orang yang masih berada di atas agama Hanafiyah. Mereka tidak berbuat kesyirikan, meskipun mereka tinggal di Jazirah Arab, meskipun terjadi penyembahan terhadap berhala luar biasa, mereka tetap tidak berbuat kesyirikan. Namun mereka hanya sedikit. Nabi mengatakan baqaya, tersisa dari ahlul kitab yang masih mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, adapun yang lain berada dalam kesyirikan. Taib hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pembahasan kita. Belum lahirnya Nabi, insyaallah Nabi lahir minggu depan ya. Sekarang belum ya. Pertemuan berikutnya insyaallah baru kita bahas tentang lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada peristiwa yang sangat besar pula yang dikenal dengan peristiwa kisah tentara bergajah yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Fil. Dalam surat Al-Fil. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil?" Tidakkah engkau memperhatikan apa yang telah diperbuat oleh Rabbmu kepada pasukan bergajah? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah Allah telah menjadikan makar mereka yang ingin menghancurkan Ka'bah sia-sia, gagal. Wa arsala alaihim tayran ababil. Lantas Allah mengirim kepada mereka burung yang berkelompok-kelompok. Tarmihim bihijaratin min sijil. Masing-masing burung tersebut membawa sebuah kerikil batu yang panas yang kemudian dilemparkan kepada mereka. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Maka jadilah pasukan tentara bergajah tersebut jadi seperti daun-daun yang dimakan oleh ulat ya. Daun kalau sudah dimakan oleh ulat kan jadi hancur, lebur karena digigitin oleh ulat. Taib. Bagaimana kisah ini dan apa hubungannya dengan lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kisah ini ya sebabnya sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsir surat Al-Fil. Antum bisa merujuk kepada kitab tafsir Ibnu Katsir dalam tafsir surat Al-Fil. Jadi ada seorang namanya Abraha. Abraha ini tinggal di Yaman, di Son'a. Dan dia ini dari pengikut Najasyi ya. Dari Habasyah. Abraha ini bukan orang Arab, tapi dia orang berkulit hitam,
dari Habasyah, Ethiopia, dan dia di bawah, dia adalah anak buahnya Najasyi. Najasyi adalah nama raja di negeri Habasyah. Dan Raja Najasyi atau negeri Habasyah beragama Nasara, sehingga walak mereka, loyalitas mereka kepada orang-orang Romawi, orang-orang Nasara, sehingga Habasyah beragama Nasara. Nah, Abraha adalah utusan dari Najasyi yang menguasai kota Yaman di Son'a, anak buahnya yang ditugaskan untuk mengurus Son'a. Nah, Abraha ini ingin cari muka kepada Najasyi atau ingin cari muka kepada Heraklius yang beragama Nasrani, maka dia punya ide ingin bikin gereja yang sangat besar. Dia juga jengkel sama orang-orang Arab yang tiap tahun pergi berhaji ke kota Mekah, kemudian tawaf di Ka'bah, kemudian melaksanakan haji ya di Mina, Arafah, sehingga dia ingin membuat sesuatu yang bisa menandingi Ka'bah. Akhirnya dia bangunlah sebuah gereja yang sangat besar. Gereja tersebut dinamakan dengan gereja Al-Qullais. Al-Qullais disebutkan oleh para ulama diambil dari kata Qalansuah yang artinya songkok. Kenapa gereja tersebut sangat tinggi? Itu tinggi di zaman tersebut, sehingga kalau orang melihat ujungnya, songkoknya jatuh. Orang kalau melihat ujungnya, songkoknya bisa apa? Jatuh. Maka disebut dengan gereja Al-Qullais, gereja songkok ya, saking tingginya. Akhirnya dia buat gereja tersebut sebagai tandingan bagi Ka'bah. Apa yang dilakukan oleh Abraha ini dengar oleh seorang Arab dari Kinanah, orang Quraisy. Dia dengar, kata dia, ini kurang ajar mau nyanyi Ka'bah ya. Maka dia berjalan dari Jazirah Arab, dia pergi menuju ke Son'a untuk cari gara-gara. Maka dia pun masuk ke dalam tempat ibadah tersebut di malam hari, kemudian dia buang air kecil, buang air besar di situ, dia kotori tempat tersebut ya. Setelah itu dia pergi, kemudian di pagi hari Abraha mendapati gereja atau tempat ibadah yang dia bangga-banggakan tersebut ternyata telah didapati kotoran di situ, ternyata kotoran Arab di situ. Orang Quraisy. Maka dia jengkel. Dan mungkin dia punya intel sehingga ketahuanlah ternyata yang beol di situ ternyata orang Quraisy, datang dari jauh-jauh cuma mau beol di situ ya. Akhirnya dia jengkel, maka dia pun membawa pasukan yang banyak untuk menyerang Ka'bah. Dan di antara pasukannya dia bawa, ada yang mengatakan dia bawa 12 ekor gajah, ada yang mengatakan dia bawa 8 ekor gajah. Dan orang-orang Arab, Jazirah Arab tidak pernah melihat gajah sebelumnya. Jadi pasukan yang menakutkan, ada makhluk besar seperti itu, ya, kalau injak orang bisa langsung tewas, ya. Kemudian menyerang mereka. Jadi hal ini sangat menakutkan kabilah-kabilah Arab. Maka berangkatlah Abraha, ya, bersama pasukannya ditemani dengan 12 ekor gajah atau 8 ekor gajah. Kenapa dia bawa gajah sampai 12 atau 8 ekor tersebut? Dibawa rantai, maksud dari Abraha, nanti 12 ekor gajah tadi membuat rantai di Ka'bah kemudian dicungkil. Jadi bukan dilepasin satu-satu batunya, tidak. Tapi niat Abraha untuk melingkarkan rantai di Ka'bah kemudian dicungkil oleh 12 ekor gajah tersebut. Intinya demikian. Ya. Mulailah berjalanlah Abraha bersama 12 ekor gajah tersebut. Pimpinan gajah namanya Mahmud. Namanya siapa? Mahmud. Ada yang namanya Mahmud di sini? Jangan tersinggung, hanya sekedar apa? Kesamaan nama tidak menunjukkan hakikat yang sama. Mahmud nama yang bagus, terpuji. Ya, mereka dahulu juga biasa menamakan hewan-hewan mereka dengan nama-nama tertentu. Intinya pimpinan gajah namanya apa? Mahmud. Taib, maka masuklah Abraha melewati Jazirah Arab. Dilewatilah satu kabilah demi kabilah. Terjadi perlawanan. Sebagian kabilah melawan karena semua kabilah di Arab mengagungkan Ka'bah. Karena saya katakan ya bahwasanya mereka berhaji, mereka juga umrah meskipun Islam belum ada. Karena mereka masih menganggap namanya haji adalah tradisi dari nenek moyang mereka. Tradisinya Nabi Ismail, tradisinya Nabi Ibrahim alaihissalam, pengagungan terhadap Ka'bah, kebanggaan mereka ada Ka'bah. Tiap tahun mereka berhaji. Ya, meskipun mereka berhaji dengan kesyirikan, tapi pengagungan terhadap Ka'bah ada dalam hati-hati mereka. Sehingga waktu Abraha datang dengan pasukannya, terjadilah perlawanan dari sebagian kabilah. Tapi semuanya kalah. Setiap dia melewati satu kabilah dilawan, kalah. Semuanya kalah. Terus dia maju sampai akhirnya mendekat ke Mekah. Sampai mendekat ke Mekah. Ya. Waktu sudah mendekat, sudah masuk areal Mekah, dia buat camp di situ. Dia buat camp di situ. Kemudian tatkala dia buat camp di situ, tiba-tiba Abdul Muttalib, kakek Nabi SAW, ingin bertemu dengan Abraha. Dan Abdul Muttalib ini seorang yang sangat karismatik,
orangnya berwibawa, ya, gagah. Abraha tadinya duduk di singgasananya. Waktu dibilang ada tamu yang bertemu dengan dia, ternyata Abdul Muthalib, dia lihat Abdul Muthalib, dia seorang yang hitam, ya. Tentunya dibandingkan dengan mungkin Abdul Muthalib yang gagah, keren, maka dia pun menghormati Abdul Muthalib. Tadinya dia duduk di singgasana, akhirnya dia turun di bawah, duduk di permadani supaya sederajat dengan Abdul Muthalib karena dia melihat karismatik Abdul Muthalib yang luar biasa. Sehingga dipersilakan untuk berbicara. Ternyata waktu berbicara dengan Abdul Muthalib bilang kepada Abraha, "Wahai Abraha, engkau telah mengambil 200 ekor ontaku. Kembalikan 200 ekor ontaku." Abraha kaget, kata Abraha, "Tadi waktu sebelum kita berbicara, saya lihat engkau adalah seorang yang hebat, ya, engkau berkarismatik. Saya pikir kau datang untuk membela Ka'bahmu. Ternyata kau ngurus ontamu, ya. Ka'bah tidak kau urus." Maka Abdul Muthalib mengatakan, "Inni ana rabbul ibil. Wa inna lil baiti rabban sayamna'uhu." Saya adalah pemilik onta. Kembalikan onta saya. Ka'bah sudah ada pemiliknya sendiri. Itu urusan pemiliknya. Ya. Akhirnya Abraha mengembalikan apa? Onta-onta Abdul Muthalib, dan Abdul Muthalib mengingatkan, sungguhnya walil Ka'bah rabbun yahmiha. Sungguh Ka'bah itu memiliki pemilik yang akan menjaga Ka'bah. Maka Abraha dengan sombongnya berkata, "Makana liyamtani aminni." Dia tidak bisa mencegahku. Pemilik Ka'bah itu tidak akan bisa mencegahku. Maka Abraha melanjutkan perjalanannya membawa pasukan bergajah. Apa kata Abdul Muthalib waktu mendengar Abraha mengatakan dia tidak bisa mencegahku? Kata Abdul Muthalib, "Anta wa dzak, itu urusanmu, itu urusanmu." Kemudian Abdul Muthalib segera balik pulang ke Ka'bah, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Abraha melanjutkan perjalanannya. Dan dia sempat berkata, ya, dia berkata dengan kesombongan, dia berkata, "Ukhbirtu bihadzal baiti alladzi la yadkhulu ahadun illa amin. Faji'tu ukhifu ahlahu." Saya dengar tentang Ka'bah ini, tentang Mekah, katanya kalau ada orang masuk di Mekah pasti aman, tidak ada yang berani ganggu. Penduduknya merasa tentram di kota Mekah. Saya datang untuk memberi ketakutan kepada penduduk kota Mekah. Jadi dia sombong dan angkuh. Ya. Kemudian akhirnya dia bawa gajahnya, ya. Tatkala mendekati Ka'bah sudah semakin dekat, tiba-tiba gajah-gajah yang dia bangga-banggakan tersebut berhenti, tidak mau jalan. Mahmud tidak mau jalan, ya. Dan gajah-gajah lain juga tidak mau jalan. Maka Abraha bingung, ya, ini kenapa tidak mau jalan? Kalau dibelokkan ke kiri jalan, dibelokkan ke kanan jalan. Kalau suruh mundur lebih cepat lagi jalannya. Suruh maju menuju Ka'bah tidak mau. Bisik-bisikin pawangnya datang tidak mau. Mahmud tidak mau gerak. Kalau Mahmud tidak mau gerak, yang lain juga tidak mau gerak. Akhirnya mereka kebingungan. Tatkala mereka sedang gelisah tersebut, tiba-tiba datang sekelompok burung-burung yang membawa kerikil atau batu yang melemparkan batu tersebut kepada mereka. Kata Ikrimah, beliau berkata, "Annaha kanat tayran khudran kharajat minal bahri laha ru'usun ka ru'usis siba." Burung-burung tersebut berwarna hijau, keluar dari laut, ya mungkin dari Jeddah, dari mana, ya. Kemudian lehernya seperti binatang buas. Setiap burung tersebut membawa kerikil yang panas, kemudian dilemparkan kepada pasukan Abraha. Toiran ababil, ababil maksudnya berkelompok-kelompok. Bukan nama burungnya burung ababil, ya, jangan salah. Ya, ini burung apa? Burung ababil, bukan. Ababil maksudnya berkelompok-kelompok. Kemudian burung-burung tersebut melemparkan kerikil tersebut mengenai pasukan Abraha. Ada di antara mereka yang langsung tewas tatkala itu. Ya. Dan di antara mereka ada yang tidak langsung tewas, tapi begitu terkena batu tersebut, mereka ditimpa dengan penyakit gatal yang luar biasa, sehingga mereka menggaruk-garuk tubuh mereka sampai lepas kulit-kulit mereka. Dalam riwayat disebutkan, "Fama baqiya minhum ahadun illa akhadhatul hakkah atau hikkah fakana la yahqu ahadun minhum jildahu illa tasaqat lahmuhu." Tidak seorang pun yang terkena dengan lemparan batu tersebut kecuali ditimpa dengan gatal yang luar biasa, sehingga kalau mereka menggaruk tubuh mereka pasti lepas daging dan lepas kulit mereka. Sebagian mereka tewas seketika. Adapun Abraha tidak langsung tewas. Maka dia menderita rasa gatal, kemudian dibawa lari menuju ke kampungnya, kembali ke Son'a. Terus dia berjalan dibawa ke sana, dan tatkala dalam perjalanan tubuhnya preteli, ya. Preteli bahasa Jawa, ya. Preteli kalau bahasa Jawa kan? Terlepas sedikit demi sedikit, jadinya lepas, tangannya lepas, kupingnya lepas, hidungnya lepas, sampai akhirnya tiba di Son'a, jantungnya keluar, tewas, agar mereka lihat inilah orang yang hendak merusak Ka'bah, ya. Dari sini tatkala terjadi peristiwa dihancurkannya pasukan tentara bergajah ini, mengangkat
wibawa kaum Quraisy, mengangkat wibawa kaum Quraisy. Kenapa? Ternyata mereka tidak punya andil dalam melawan Abraha dan pasukannya, tapi mereka dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah punya hikmah di balik ini, kata para ulama. Ini salah satu tanda-tanda lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah mengangkat suku Quraisy tatkala itu. Karena dalam suku Quraisy ada siapa? Ada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia diangkat suku Quraisy bukan karena Quraisynya, tetapi karena di situ akan lahir seorang anak namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga saat kala itu orang-orang kabilah-kabilah Arab seluruhnya semakin mengagungkan orang-orang Quraisy. Kata mereka, lihat, Allah Subhanahu wa taala membela mereka tanpa ada perlawanan sama sekali dari mereka untuk melawan tentaranya Abraha. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah kisah ya menjelang lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi lahir di tahun gajah. Karena peristiwa ini begitu besar sampai dijadikan penanggalan oleh orang-orang Arab, disebut dengan tahun gajah, Amul Fil, yaitu tahun di mana pasukan bergajah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dijadikan tanggal pelanggaran, sehingga tanggal tertentu. Sehingga kalau ada orang lahir disebutkan dalam sejarah, oh, orang ini lahir 2 tahun sebelum tahun gajah. Oh, orang ini lahir 5 tahun setelah tahun gajah. Jadi peristiwa ini benar-benar terjadi. Kenapa saya sebutkan hal ini? Karena sebagian dari agama-agama lain berusaha untuk mengingkari kisah ini. Jawabannya, kisah ini benar-benar terjadi. Dalam Al-Quran disebutkan, bahkan dalam puisi-puisi orang-orang jahiliyah mereka sebutkan tentang kisah ini. Bahkan dijadikan sebagai tahun penanggalan. Sehingga seorang kalau lahir dikatakan 2 tahun setelah peristiwa bergajah, atau 3 tahun setelah peristiwa bergajah, atau lahir tatkala peristiwa tentara bergajah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan kejadian ini pernah ada. Tatkala mereka dilempar oleh kerikil, kata Allah, faja'alahum ka'asfim ma'kul. Jadilah mereka seperti daun yang dimakan oleh ulat. Tadi yang disebut tubuh mereka terputuskan, terlepas sedikit demi sedikit. Taib, demikian para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah setelah salat Isya ada sesi tanya jawab. Wallahu taala alam bissawab.